Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat kue nastar klasik. Nah, kue nastar yang sangat tiada duanya, tiada matinya. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Yang pertama, di sini saya sudah siapkan 100 gram margarin dan juga 100 gram butter. Nah, ini masing-masing 100 gram ya. Lalu kemudian kita akan mix dan kita akan tuang ke dalam wadah. Nah, ini kita tuang. Jika teman-teman tidak menggunakan butter tidak apa-apa, kita gunakan margarin 200 gram. Lalu kemudian 35 gram gula halus. Nah, ini kita tuang. Jika teman-teman tidak menggunakan gula halus, kita gunakan gula pasir lalu kita blender. Nah, ini kemudian kita aduk hingga semuanya tercampur merata. Nah, ini semua sudah tercampur merata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, lalu kemudian tambahkan 2 butir kuning telur. Ini saya masukkan secara bertahap. Lalu kemudian ini kita aduk hingga semuanya tercampur merata. Masukkan lagi kuning telurnya. Lalu kemudian kita aduk kembali hingga tercampur merata semuanya. Oke, jika sudah tercampur rata seperti ini, lalu kemudian masukkan susu bubuk setara dengan 27 gram. Lalu kemudian 25 gram tepung maizena, ini kita masukkan juga. Selanjutnya ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Nah, ini dia sudah tercampur rata semua bahan. Lalu kemudian tambahkan 275 gram tepung terigu. Ini saya gunakan yang pro rendah. Nah, ini saya akan masukkan dengan diayak supaya nantinya tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, ini kita masukkan semuanya ya. Nah, jika sudah, lalu kemudian ini kita aduk. Ini saya aduk menggunakan spatula terlebih dahulu. Ini kita aduk perlahan saja ya, supaya nantinya adonan itu tidak bantat atau keras. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kemudian ini saya akan aduk menggunakan tangan. Tentunya sebelumnya saya sudah mencuci tangan saya ya. Lalu kemudian ini kita aduk, kita akan uleni hingga kalis dan membentuk adonan. Kita uleni secara perlahan saja supaya adonannya tidak keras ya teman-teman. Nah, ini dia adonannya sudah kalis, sudah dapat dipulung ya, tidak ambiar lagi. Seperti ini bentuk adonannya, ini sangat lembut. Nah, ini dia. Lalu kemudian selanjutnya, di sini saya siapkan sendok takar. Nah, untuk ukurannya saya gunakan yang 5 gram atau 5 mili. Nah, untuk per 1 sendoknya ini saya ambil secara rata atau peres ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita taruh di atas wadah. Lalu kita lakukan lagi hingga semua adonannya selesai.
Nah, ini dia teman-teman, adonannya sudah tertakar semua per butirnya atau per satu adonannya itu 5 gram, dan di sini saya sudah siapkan untuk isiannya selai nanas. Nah, untuk selai nanasnya di sini saya gunakan ukuran yang 1 gram ya teman-teman untuk per butirnya. Nah, di sini kita ambil satu adonan, lalu kemudian ini kita pipihkan. Jika sudah pipihkan, ini saya menggunakan tusuk. Nah, kemudian ini kita taruh di bagian tengahnya. Lalu kemudian ini kita tutup untuk selainya. Kita tutup adonan seperti ini. Nah, jika sudah tertutup seperti ini, kita cabut. Maksud saya kita cabut untuk tusuknya. Nah, ini kita ratakan, lalu kita bulatkan hingga halus. Tidak usah terlalu lama untuk membulatkannya supaya nantinya kue nastarnya tidak keras. Nah, seperti ini teman-teman. Hasilnya sangat cantik, mulus ya. Nah, ini dia. Nah, jika sudah, lalu ini kita taruh di atas loyang. Nah, kita lakukan kembali. Kita ambil adonannya, lalu kemudian kita pipihkan. Jika sudah kita pipihkan, kita ambil satu selainya. Nah, ini kemudian kita rekatkan. Kita tutup selainya hingga tidak terlihat lagi. Nah, jika sudah kita ambil untuk tusuknya, lalu kemudian ini kita bulatkan kembali. Nah, seperti ini teman-teman, kita akan lakukan hingga semua kue nastarnya ini selesai. Nah, ini dia adonan nastarnya sudah tersusun di atas loyang seperti ini teman-teman. Lalu kemudian ini kita akan panggang. Nah, di sini saya menggunakan oven tangkring ya teman-teman. Nah, ini sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Nah, jika sudah panas, ini kita masukkan nastarnya yang tadi telah kita bulatkan. Nah, ini kita akan panggang kurang lebih sekitar 35 menit dengan api yang paling kecil. Nah, ini dia sudah 35 menit. Untuk bagian bawahnya ini sudah matang. Hati-hati, ini sangat panas ya teman-teman. Nah, untuk yang nastar atau loyang untuk bagian atasnya, ini kita pindahkan di bagian bawah supaya lebih cepat matangnya. Ini kita akan panggang lagi hingga matang kurang lebih sekitar 15 menit. Nah, ini dia teman-teman, nastarnya sudah matang. Kita akan tunggu hingga dingin, lalu kita akan beri olesan kuning telur untuk bagian atasnya. Nah, di sini saya sudah siapkan 2 kuning telur. Lalu kemudian di sini akan saya tambahkan 1 sendok makan minyak sayur. Nah, ini kita gunakan untuk bagian olesan ya teman-teman, untuk bagian atasnya. Lalu kemudian saya akan tambahkan kurang lebih sekitar 2 tetes hingga 3 tetes pewarna makanan kuning. Kemudian kita aduk hingga semuanya tercampur merata. Oke, ini dia untuk bahan olesannya sudah jadi. Lalu kemudian ini saya gunakan kuas, lalu kemudian ini kita olesi untuk bagian atasnya. Untuk bagian atas nastarnya maksud saya. Kita bisa olesi hingga 2-3 kali olesan. Nah, jika semuanya sudah teroles, lalu kemudian ini kita panggang kurang lebih sekitar 15 menit. Dan maaf, saya tidak nge-record videonya di saat memanggang. Dan kemudian ini dia hasilnya. Ini sudah dipanggang ya teman-teman. Ini sudah jadi dan sudah dingin. Nah, untuk pengemasannya di sini saya menggunakan paper cake. Nah, ini untuk ukurannya bisa dilihat teman-teman.
Kemudian ini kita ambil kue nastarnya, dan kemudian ini kita kemas di dalam paper cake. Nah, seperti ini hasilnya sangat cantik. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Lalu kemudian ini kita akan susun ke dalam toples. Ini saya menggunakan toples yang ukuran 500 gram. Nah, ini dia. Hasilnya sangat cantik, dan untuk satu resep ini menjadi 2 buah toples yang ukuran 500 gram. Nah, seperti ini teman-teman, saya akan coba. Nah, ini sangat glowing ya teman-teman, ini sangat mulus. Untuk kuenya, ini juga tidak gosong untuk bagian bawahnya walaupun menggunakan oven tangkring. Ini saya akan belah untuk bagian dalamnya. Ini matang merata. Ini sangat cantik, sangat recommended. Nah, ini dia teman-teman nastar klasiknya. Cocok sekali untuk ide jualan di saat bulan puasa menjelang lebaran. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.